Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Riani, mahasiswa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan membicarakan mengenai bagaimana cara membumikan Pancasila di generasi ini. Dan apa saja tantangan serta bagaimana strategi untuk membumikan Pancasila ini di generasi muda, generasi milenial. Pancasila adalah ideologi, dasar negara, pandangan hidup dan jati diri bangsa. Para pendiri bangsa ini telah mencurahkan segala daya upayanya untuk dapat merumuskan bagaimana sifat, budaya, keragaman dan karakter masyarakat dan negara ini dalam sebuah rumusan yang disebut Pancasila. Kebanggaan memiliki dan menjiwai Pancasila harus ada dalam diri setiap generasi negara ini. Bangga berarti mempercayai bahwa Pancasila adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak menciderai, tidak meragukan, dan tidak melecehkan. Generasi muda sebagai kunci dari bagaimana Indonesia ini dalam 10, 20, 50, atau bahkan 100 tahun yang akan datang, nyatanya tak sebangga itu dengan Pancasila, atau bahkan meragukan Pancasila. Contoh sederhana dari ketidakbanggaan terhadap Pancasila adalah seperti dalam video berikut ini. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak jangan kasih tahu. Kesatuan, persatuan rakyat Indonesia. Pelan aja. Kacau. Persatuan rakyat. Persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Pancasila. 4. Pancasila. Dalam video tersebut terlihat beberapa anak muda yang tidak hafal dengan Pancasila. Jika tidak hafal sila dalam Pancasila, lalu bagaimana cara mengamalkannya? Ini menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana Pancasila ini kembali dihidupkan di generasi ini. Dan bagaimana membumikan Pancasila di negara ini. Di zaman teknologi yang berkembang begitu cepat, mobilitas yang tanpa batas, dan globalisasi yang cenderung membuat masyarakat menghayati gaya hidup liberal menjadi tantangan tersendiri dalam membumikan Pancasila pada generasi ini. Bagaimana masyarakat yang cenderung lebih individualis dengan adanya smartphone dan sosial media, dan mudahnya akses informasi di berbagai penjuru dunia, mengakibatkan generasi ini memiliki pandangan yang lebih luas. Bahkan cenderung membenarkan apa yang tidak sesuai dengan pandangan bangsa ini karena alasan open-minded. Dapat dikatakan saat ini kita tengah menghadapi generasi di mana nilai-nilai filosofis Pancasila belum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkenaan dengan sila nilai ketuhanan yang Maha Esa misalnya, kita dapat melihat bahwa agama menjadi isu yang sensitif di negara ini dengan adanya radikalisme agama. Generasi-generasi yang saat ini mulai terpapar dengan radikalisme agama. Kemudian, berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhir-akhir ini kita dapat melihat bahwa angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda juga tinggi. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak diamalkan oleh generasi muda. Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga juga mulai memudar, di mana dapat kita jumpai semakin maraknya ujaran kebencian dan hoax yang disebarluaskan dalam sosial media, sehingga mengakibatkan perselisihan dan dapat memecah belah masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat juga melemah. Hal ini dapat terlihat dari etnis, suku, budaya, dan agama yang dijadikan sebagai alat politik. Tentu hal ini dapat mempengaruhi generasi muda. Dengan maraknya hal tersebut dapat membuat generasi muda dapat berpikiran bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang benar. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga mulai tergerus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya isu-isu sara, dengan memandang seseorang melalui identitas yang menyangkut suku,
ras, agama, dan golongan tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Pancasila harus digaungkan kembali dengan lantang agar bangsa ini tak lupa dengan jati dirinya. Generasi muda ini perlu meresapi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Perlu strategi agar Pancasila ini kembali hidup di jiwa generasi muda. Sudah semestinya kita tidak boleh diam dan membiarkan hal tersebut terus berlarut-larut. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam membumikan Pancasila pada generasi muda adalah: yang pertama adalah memberikan contoh. Generasi ini perlu contoh dari orang tua, tokoh berpengaruh seperti influencer, pejabat politik, dan tokoh berpengaruh lainnya, sehingga memiliki gambaran bagaimana menjadi generasi yang Pancasilais dan bagaimana berpancasila yang benar. Bagaimana bisa paham jika mereka yang saat ini memangku jabatan saja masih belum mengimplementasikan Pancasila. Selanjutnya adalah menguatkan Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan adalah salah satu alat dalam membumikan Pancasila yang dapat diakses oleh seluruh anak di negara ini. Memang, pendidikan Pancasila sudah ada dalam mata pelajaran, namun hanya dijadikan sebatas pengisi lembar ujian. Kita perlu memasukkan Pancasila dalam setiap perilaku yang ada pada dunia pendidikan ini. Yang selanjutnya adalah Pancasila dalam sosial media. Di masa di mana semua serba terhubung dan informasi serba cepat, dalam sosial media menjadikan sosial media sebagai salah satu alat yang dapat dijangkau generasi muda dalam membumikan Pancasila. Dengan memanfaatkan influencer sebagai penggerak dalam mensosialisasikan Pancasila, dapat menjadi jalan yang bisa ditempuh untuk mempengaruhi anak muda lebih kenal dengan jati dirinya. Sebagai generasi yang memiliki jangkauan luas, kita seharusnya bangga terhadap ideologi Pancasila yang kita miliki, di mana kita memiliki ideologi yang dipuji-puji oleh bangsa lain. Sebagai generasi muda, kita seharusnya terus berjuang untuk memperkokoh ketahanan Pancasila, karena Pancasila adalah jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Jangan sampai Pancasila yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa tak dipercaya oleh generasi muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan Pancasila terus ada dalam jiwa-jiwa generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.